Wah, capek. Tapi lumayan ya, bisa muter-muter sepedaan pagi hari ini. Tubuh jadi sehat, meskipun berkeringat, tetapi jadi seger. Hai, selamat pagi Kak Valda. Hai, selamat pagi Kak Retno. Dari mana ini Kak Valda? Tadi habis jalan-jalan supaya badanku tetap sehat dan tetap kuat. Oh iya, aku tadi juga habis olahraga loh. Kalau aku tadi habis sepedaan, puter-puter di jalan ini. Iya, biar tubuh kita jadi sehat ya Kak Valda ya. Iya. Udah ada adik semua. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini Kak Retno sungguh senang sekali karena Kak Retno nggak sendirian. Kak Retno ada temannya, teman baru, namanya Kak Valda. Kalian mau kenalan nggak? Mau ya? Yuk, Kak Valda bisa memperkenalkan diri ke adik-adik semuanya. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak, Kak Valda. Kakak dari jauh sekali. Kak Valda dari mana ini? Kok jauh sekali? Kakak Valda dari STT Jeffrey di Makassar. Wah, adik-adik sudah ada yang pernah ke Makassar kah? Belum ya? Karena juga belum. Jadi pengen nih main ke tempatnya Kak Valda. Kapan-kapan ya Kak ya? Oke Kak Retno. Iya. Yuk, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kak Retno di sini dan juga Kak Valda mau mengajak adik-adik semua untuk menggerakkan tangan, badan, kaki untuk memuji Tuhan agar tubuh kita sehat dan kuat. Dikepak-kepakkan tangannya. Yuk, sama-sama ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Sekali lagi ya, dikepak-kepakkan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Putar ke kanan, putar ke kiri. Yuk adik-adik, kita gunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tangan kanan ya. Tangan kanan, ke depan, tangan kiri ke depan. Bertepuk tangan, mari puji Tuhan. Kaki kanan ke depan, kaki
depan, bertepuk tangan, mari puji Tuhan. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, melompat-lompat, mari puji Tuhan. Hula hula. Hula 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 hula. Puji Tuhan. Jadi kita bisa gunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya untuk memuji nama Tuhan ya. Dan tubuh kita juga menjadi sehat dan kuat ya. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kak Valda yang akan pimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Valda yang bawa kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhannya kira berikan kami kemampuan agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Mari kita akan lanjut lagi. Adik-adik, masih ingat gak yang kemarin ceritanya dibawakan Kak Iwan ya, waktu saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya serta adiknya yang paling kecil itu Benyamin semua datang ke Mesir dan mereka makan bersama. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka sampai mereka takjub, dan Yusuf juga meminta kepada kakak-kakaknya dan adiknya itu untuk segera menjemput ayahnya, menjemput bapaknya yang masih di Kanaan. Lalu mereka harus datang semua, membawa semua miliknya untuk datang ke Mesir dan tinggal di Mesir bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik ceritanya mereka ini, kakak-kakaknya, wah sekarang senang sekali. Mereka pulang dengan kereta yang dikasih pinjam oleh Raja Firaun. Keretanya bagus dan kuat. Lalu mereka mau cepat-cepat sampai di rumah. Dan setelah sampai di rumah, mereka bilang kepada Pak Yakub, Bapak, aduh Bapak, kabar baik Pak. Ada apa ini? Pak Yakub tanya, sekarang ternyata Yusuf masih hidup Pak. Yang kita sangka sudah mati dulu, yang Bapak tangisi sudah mati, dia hidup loh Pak. Dia benar-benar masih hidup dan dia menjadi raja di Mesir. Lihat ini dia mengirim kereta-keretanya, mengirim makanan-makanan dan baju untuk Bapak. Dan dia berharap kita segera berangkat Pak, untuk tinggal sama dia nanti di Mesir. Oh iya, terus Pak Yakub berkemas-kemas dia dan semua seisi rumahnya. Kambing, domba, sapinya pun juga dibawa. Dan mereka pakai kereta, orang-orangnya pakai kereta ya, binatang-binatangnya berjalan. Mereka menuju ke Mesir. Nah ceritanya adik-adik, mereka sudah sampai di Mesir nih sekarang. Mereka sampai di tempat yang namanya Gosen. Wih, waktu mereka bertemu, aduh betapa bahagianya Yakub, Pak Yakub tuh ya, betapa bahagianya Yusuf. Mereka berpelukan, mereka menangis, mereka memuji Tuhan. Ini suatu kebahagiaan yang Tuhan nyatakan begitu luar biasa, sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Yusuf sangat bersyukur kepada Tuhan.
Lalu mereka ditempatkan di tanah Gosen itu, adik-adik. Lalu sebelum menempatkan saudara-saudaranya di sana, Yusuf mempertemukan bapak dan saudara-saudaranya kepada Firaun dan meminta izin. Oh, boleh, bapakmu dan kakak-kakakmu boleh tinggal di sana. Nah, pada waktu Yakub bertemu dengan Firaun, dia juga menghormati Firaun sebagai raja dan dia mendoakan Firaun, memohonkan berkat dari Tuhan bagi Firaun supaya Firaun menjadi raja yang baik, supaya bangsa Mesir itu dipelihara oleh Tuhan dan tetap cukup ada makanan untuk seluruh bangsa. Pada waktu Pak Yakub tiba di Mesir, umurnya berapa adik-adik? 130 tahun. Nah, masih ada 17 tahun lagi Pak Yakub punya waktu tinggal di Mesir bersama dengan Yusuf dan anak-anaknya yang lain sebelum dia meninggal. Pak Yakub meninggal usia 147. Nah, selama 17 tahun dia sangat menikmati, sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa bertemu lagi dengan anak yang dikasihinya, yang dia anggap sudah mati. Ternyata belum. Bahkan Tuhan mengaruniakan kepada Yusuf kekuasaan, kekayaan, jabatan, kemuliaan, sehingga Yusuf itu dapat memelihara seluruh kerabatnya. Ya adik-adik, Yusuf itu baik banget. Jadi dia itu memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik, tidak membalas dendam. Walaupun dulu saudara-saudaranya menjahati dia. Dia sadar bahwa semua yang dia alami itu sebetulnya adalah pimpinan Tuhan. Untuk apa Tuhan memimpin dia melewati berbagai penderitaan dalam hidup ini? Yaitu supaya dia dapat memelihara saudara-saudaranya. Itu pada waktu dia sudah menjadi raja di Mesir. Jadi selama 17 tahun itu mereka semua mendapat kecukupan sampai masa kelaparan sudah lewat ya, kan masa kelaparan cuma 7 tahun. Setelah itu semuanya sudah normal kembali, orang dapat menanam padi lagi, rumput-rumput tumbuh kembali, dan sampai Pak Yakub meninggal. Nah, pada waktu Pak Yakub meninggal, sebelum meninggal, dia memanggil Yusuf. Lalu anaknya Yusuf ada 2. Siapa namanya? Ada yang tahu? Manasye dan Efraim. Ya, 2 orang ya, laki-laki semua. Dan pada waktu Pak Yakub sudah berbaring dan kelihatannya seperti mau meninggal, maka ada utusannya yang bilang kepada Yusuf, "Bapak, kamu dipanggil sama Bapak." Gitu, Pak Yusuf dipanggil sama Bapak. Lalu datanglah Yusuf dengan kedua anaknya untuk bertemu dengan bapaknya. Lalu bapaknya memohonkan berkat untuk Yusuf. Yusuf didoakan. Begitu juga 2 anaknya, Efraim sama Manasye. Dua-duanya berlutut dan Yakub memberkati, memohonkan berkat dari Tuhan untuk 2 orang ini. Begitu juga saudara-saudara Yusuf yang lain juga dipanggil dan mereka semua didoakan oleh Pak Yakub. Lalu setelah itu Pak Yakub mengucap syukur kepada Tuhan, berbaring lalu menutup matanya. Wah, mereka semua sedih, anaknya, adik-adik, karena perpisahan itu ya, karena bapaknya meninggal. Di satu sisi mereka bersyukur kepada Tuhan karena sudah bisa bersama-sama seluruh keluarga selama 17 tahun di dalam kecukupan. Tapi di satu sisi mereka sedang mengalami perpisahan karena Pak Yakub meninggal. Lalu mereka menangis, mereka berkabung, dan adik-adik, tapi ada satu hal yang mereka yakini ialah bahwa Pak Yakub sudah sampai di surga. Nanti kalau mereka mati, karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka pun juga akan dikumpulkan
oleh Tuhan di surga, bertemu kembali ya. Lalu setelah Pak Yakub meninggal, terus Yusuf minta izin kepada Raja Firaun. Untuk apa? Untuk pergi menguburkan ayahnya. Loh, kok enggak dikuburkan di Mesir? Enggak, karena mereka turun-temurun dari sejak Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, sekarang ini itu dikuburkan di satu tempat, namanya Gua Makpela. Ya, adik-adik zaman dulu ingat kan, kuburan itu bukan di dalam tanah seperti sekarang, tapi di dalam gua batu gitu. Jadi di sanalah Bapak Yakub ini dibawa, dikuburkan. Kemudian setelah itu kembalilah Yusuf dan semua saudaranya ke Mesir. Dan pada waktu mereka berangkat ke kuburan sampai pulangnya, mereka itu diantar oleh pejabat-pejabat Mesir, oleh teman-temannya Yusuf dan semua saudara. Banyak sekali iring-iringannya gitu ya. Dan mereka ramai sekali karena orangnya sangat banyak. Pada waktu mereka datang menguburkan dan juga pada waktu mereka pulang. Nah, adik-adik, sekarang Pak Yakub sudah meninggal. Lalu saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, mereka bilang gini, sekarang Bapak sudah meninggal. Jangan-jangan dulu Yusuf baik sama kita karena Bapak masih ada. Sekarang kalau Bapak sudah enggak ada, jangan-jangan dia akan menghukum kita karena kita dulu telah berbuat jahat sama dia. Wah, mereka takut ya, mereka khawatir. Terus mereka datang kepada Yusuf. Mereka bersujud di kakinya Yusuf. Mereka bilang, Yusuf, ampunilah kami, saudara-saudaramu ini yang telah berbuat jahat sama kamu di masa lalu. Kami minta ampun, minta maaf, karena kami telah melakukan yang tidak baik. Terus Yusuf menangis melihat saudara-saudaranya bersujud di depannya. Dia mengangkat saudara-saudaranya berdiri semua, bilang, jangan begitu, jangan begitu. Aku tidak merasa sakit hati, aku tidak apa-apa. Semua itu terjadi karena ada rencana Tuhan bagi kita semua, kata Yusuf begitu. Nah, coba adik-adik, baik sekali ya omongannya Yusuf. Makanya ada ayat hafalan kita kan, Yusuf bilang apa? Yusuf bilang sesuai ayat hafalan kita. Apa itu? Memang kamu mereka-rekakan yang buruk, tetapi Tuhan merencanakan semuanya itu demi kebaikan kita semua, supaya aku dapat memelihara hidupmu, kata Yusuf begitu. Nah, adik-adik, itulah apa yang dikatakan Yusuf kepada kakak-kakaknya. Sehingga setelah itu kakak-kakaknya merasa tenang. Oh, aduh, puji Tuhan, Yusuf sangat baik ternyata ya. Dia tidak membalas dendam kepada kita. Dia tidak menghukum kita karena apa yang kita lakukan dulu kepadanya. Bahkan Yusuf juga masih lama hidup bersama saudara-saudaranya sampai Yusuf bisa melihat cucunya, cicitnya. Cicit itu apa adik-adik? Buyut ya, melihat buyut-buyutnya. Dan mereka sangat banyak. Dulu waktu Bapak Yakub datang ke Mesir, mereka semuanya itu berjumlah 70 orang. Nah, sekarang pada waktu Yusuf sudah tua, mereka sudah menjadi sangat banyak. Dan adik-adik, ada satu hal yang luar biasa ya dalam kehidupan Yusuf ini. Coba bayangkan, dulu dia dijahatin sama kakak-kakaknya, dimasukkan di sumur batu, terus setelah itu diangkat, lalu dijual ke orang Mesir, lalu bekerja di rumah Pak Potifar, terus difitnah sama istrinya Pak Potifar, masuk penjara lagi. Baru hidup enak sebentar, sudah masuk di penjara. Di penjara bertahun-tahun, baru dia dipanggil keluar karena dulu pernah mengartikan mimpinya juru minuman, ya itu sudah diceritakan yang waktu lalu. Dan ceritanya sampai saat ini, sebenarnya Yusuf selama ini telah
menderita banyak hal adik-adik. Oleh saudaranya sendiri, oleh istrinya Potifar, oleh juru minuman yang tidak segera ingat sama dia. Tetapi satu hal yang dia lihat, ternyata Tuhan itu bekerja untuk menjadikan penderitaan-penderitaannya, kesulitan-kesulitan hidupnya itu sebagai berkat. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir gitu ya. Nah adik-adik, ada satu ayat hafalan. Ini juga sesuatu yang diketahui oleh Yusuf. Yuk kita buka ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Adakah adik-adik yang sudah pernah menghafalkan ayat itu? Apa bunyinya? Ya, menghafalkan bersama-sama ibu ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, adik-adik kita bisa mengulangi ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Lagi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah adik-adik, jadi apapun yang sedang kita alami, walaupun mungkin adik-adik dinakalin sama temennya, adik-adik dinakalin sama saudaranya, merasakan kesusahan, oh yang lain teman-temannya bisa jajan, bajunya sering baru, duitnya banyak ya, sedangkan adik-adik mungkin gak punya, bajunya seadanya, dan sering diolok-olok lagi sama teman-temannya. Nah apa adik-adik? Jangan membalas. Mengapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi adik-adik yang mengasihi Tuhan. Nah itu kan yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Itu juga yang dialami oleh Yusuf. Dari sejak pertama dia dijual ke Mesir sampai dia menjadi raja. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Walaupun Yusuf difitnah, walaupun Yusuf dimasukkan ke penjara, walaupun Yusuf dilupakan orang, semuanya itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Nah ternyata emang benar kan, Tuhan mengasihi Yusuf dan membuat Yusuf memperoleh banyak hal dalam kehidupan ini, bahkan disayangi oleh bapaknya dan keluarganya, dan justru menjadi penolong bagi mereka yang telah menyakitinya. Adik-adik, Tuhan sangat baik. Walaupun Tuhan mengizinkan, membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, adik-adik jangan mengeluh, adik-adik jangan marah sama papa mama, jangan marah sama teman-temannya. Mengapa? Karena Tuhan sedang membawa adik-adik kepada tujuan yang sempurna, sesuai dengan rencana Allah itu buat adik-adik semua. Nah adik-adik, setelah Yusuf punya cucu, punya buyut, lalu dia meninggal. Nah pada waktu dia meninggal, dia berpesan kepada anak-anak cucunya
dan kepada anak cucu, kakak-kakaknya, saudaranya itu semua dia bilang begini, nanti suatu saat Tuhan pasti akan memimpin kalian keluar dari Mesir ini menuju ke negeri perjanjian, negeri yang telah dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Nah, nanti pada waktu kalian semua keluar dari Mesir, jangan lupa bawalah tulang-tulangku, itu ya, karena Yusuf sudah mati kan, bawalah tulang-tulangku dan kuburkanlah aku di kuburan Bapak Abraham di Gua Mahpela. Dan pada akhirnya memang bangsa Israel keluar dari Mesir membawa tulang-tulangnya Yusuf lalu dikuburkan di Gua Mahpela. Nah, adik-adik, beginilah akhir ceritanya Yusuf. Terima kasih ya, adik-adik sudah memperhatikan dari sejak awal cerita sampai hari ini apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan Yusuf dan bagaimana Yusuf bersikap kepada orang-orang yang telah mengkhianati dia, membenci dia, mengolok-olok dia, merugikan dia. Yusuf tidak pernah membalas dan Yusuf percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan kita ya, Roma 8 ayat 28. Bisa kita ulang sekali lagi adik-adik? Bisa? Kita sama-sama yuk, sekali lagi ya sebelum kita berdoa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang Yusuf yang telah berakhir pada hari ini. Tolong kami semua ya Tuhan untuk dapat menjadi seperti Yusuf yang lembut hati, tidak suka membalas dendam, tetapi justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk contoh yang baik ini. Dan terima kasih bahwa Tuhan memberitahu, Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya dan membawa mereka kepada rencana Tuhan yang sempurna, yang menjadi kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan dan berkatilah semua adik-adik yang melihat video ini Tuhan. Berkati mereka di dalam sekolahnya, di dalam rumahnya. Tuhan menolong agar mereka dapat mentaati papa dan mamanya, hidup rukun dengan kakak dan adiknya, menyayangi teman-temannya. Oh Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya puji Tuhan, itu tadi adik-adik firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama ya. Nah sekarang kita mau lihat teman-teman kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalannya. Ada yang menghafal dari Kejadian 50 ayat 20a. Dan ada juga teman kalian yang menghafal dari Matius 5 ayat 44. Yuk kita lihat dan dengarkan sama-sama ya. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu adalah hari-hari jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya adik-adik, untuk minggu depan sekolah minggu kita agak berbeda ya. Ya nanti adik-adik semua yang di rumah bisa mempersiapkan botol bekas
Punya kan botol mineral itu loh yang sudah tidak dipakai, kalian simpan dulu, nanti minggu depan kita mau pakai. Selain botol bekas, kalian juga bisa menyiapkan kertas kado, juga bisa menyiapkan kertas HVS, alat pewarna. Untuk apa? Nanti kita lihat minggu depan ya. Kita mau membuat sesuatu di minggu depan di ibadah sekolah minggu kita. Oke? Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.